Oke, jadi gini Dis, dari CV LinkedIn mungkin atau pelamar kerja atau berkas apapun lah, yang kamu masih bingung atau pengen didiskusiin apa? Sebenarnya gini sih Pak, dari dulu itu CV itu kan banyak banget ya versinya itu. Hmm. Baik dari HR1 sama HR lain, tapi sebenarnya intinya kan sebenarnya kan sama ya. Oh. Nah, ini yang saya bingung itu tuh yang itu loh Pak, yang ATS tuh loh. Kenapa? Apa yang udah Nah, kamu di tahu soal situ ATS? kalau dari ATS itu kan gini, dulu kan aku pernah nyoba yang ATS itu. Nah, punya aku tuh masih kurang sekali. Dalam artian tuh entah dari isi, mungkin dari aku, dari penjelasan setiap pekerjaannya ya, mungkin kurang spesifik gitu. Terus yang kedua, karena mungkin susunan dari tahunnya kan kurang rapi. Terus juga mungkin pemilihan fontnya juga harusnya kan mungkin yang format kan Times New Roman, ukuran 11 atau 12 atau Calibri seperti itu. Nah, terus kemarin tuh aku coba rubah, nggak tahu pengen rubah aja gitu Pak, tapi sebenarnya versi yang dulu sebenarnya ada juga gitu, makanya kan aku nyoba kirim ke Bapak, gimana sih pendapatnya Bapak gitu. Oke, aku mau nanya deh, yang menurutmu yang kamu kirim ke aku itu dua-duanya ATS friendly nggak ya CV-nya ya? Yang dulu sama yang terakhir, itu menurutmu ATS bukan? ATS Kalau friendly yang bukan? kalau yang dulu iya, kalau yang sekarang ini kayaknya asalnya aku belum nyoba ke ATS deh Pak, yang kedua ini kayaknya enggak. Oke, oke aku jawab dulu ya gitu, general dulu. Jadi kedua CV-mu yang dikirim ke aku ini CV desain bukan ATS, bukan ATS Oh friendly gitu. gitu ya, gitu ya. Jadi silahkan browsing lagi yang benar gitu ya. Aku nggak bakalan jelasin di sini ya. Kamu silahkan tonton itu video sama anak-anak yang lain yang udah aku upload. Aku udah jelasin sedikit banget ya ATS friendly itu seperti apa gitu. Pada dasarnya dua-duanya ini tuh CV desain semua gitu. Dua-duanya ini CV desain semua gitu. Tadi udah disebut beberapa hal yang udah bener ya gitu, bahwa memang CV-nya tuh ATS friendly itu gimana? Kamu silahkan browsing lagi, baca lagi gitu. Itu ketik aja contoh CV ATS friendly gimana. Ada 10 artikel pertama muncul di Google Search Engine kan, bacain semua gitu. Nggak boleh ada foto, nggak boleh ada simbol, nggak boleh ada desain warna-warna, simbol-simbol bentuk-bentuk aneh-aneh, nggak boleh pakai font yang aneh-aneh, warnanya kontras hitam putih saja. Terus ukuran fontnya nggak usah dianeh-anehin gitu. Terus jenis fontnya nggak usah aneh-aneh. Usahakan pakai bahasa Inggris, nggak usah pakai text box gitu-gitu. Dan masih banyak lagi, nggak boleh pakai tabel-tabel, nggak boleh ada Ya. gitu. Intinya seperti itu. Tapi dua CV yang dikirim ke aku ini bukan ATS friendly semua gitu. Jadi nggak aku jelasin dulu. Itu yang pertama ya. Itu buat PR gitu. Karena kamu udah belajar, kamu udah baca, tapi belum paham. Jadi ATS-nya masih nanggung. Nah, tadi Kak, aku setuju sama statementmu yang pertama bahwa pada dasarnya kan mau ATS friendly atau desain kan niatnya sama, betul. Dua-duanya tuh niatnya sama gitu. Cuman tadi kamu harus tahu medan perangmu di mana, dalam arti gini, kalau kamu mau pakai platform-platform buat apply loker gitu ya, keluarkanlah yang ATS friendly aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu lewat email, ngirim email langsung ke hiring manager atau yang ke recruiter gitu ya, itu silahkan pakai yang desain nggak apa-apa. Tapi intinya sama, mereka tuh butuh apa sih? Satu, kelengkapan informasi kamu. Yang gambarin Iya. bukan 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 cuma ya sekedarnya ya, kalau bisa detail-detail gitu. Gitu. Yang kedua adalah gampang bacanya gitu. ATS friendly itu biar Iya. gampang dibaca sistem gitu kan. Versi desain itu biar enak dibaca sama mata gitu, Dis. Iya. Jadi intinya keduanya sama. Jangan sampai ada info yang kelewat. Nah, nanti detailnya gimana di sesi yang private ya, setelah sesi general ini aku jelasin. Apalagi yang kamu masih masih ragu nih gitu. Ya, sebenarnya itu sih Pak, desainnya aja. Tapi kalau untuk isi-isinya itu, alhamdulillah ya udah, menurut saya sih udah sesuai kalau itu menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak gimana kalau dari isinya? Kalau yang Nah, dari dulu, sampai sekarang yang saya bingungkan itu kan apa ya, desainnya itu Pak seperti apa? Dulu kan harusnya kalau ATS kan runtut semua. Ya kan dulu, Pak, saya juga dulu sempat bingung Pak. Karena kan ada HR yang jelasin kalau ATS itu harus memasukkan foto, harus kan biar tahu, ada yang enggak, tapi harusnya kan enggak. Makanya saya nyoba itu, dua-duanya itu. oke. Pernah saya Jadi masukin ke salah satu itu lowongan. Itu. sebenarnya gini sih, kalau kamu mau pakai gak vote, jadi gini, ATS itu ATS friendly itu kan sebenarnya kan friendly ya. Friendly kan yang penting kan gampang aja diekstrak. Jadi sebenarnya ada penataan. Kalau mau dikasih foto bisa bener nggak? Bisa bener.
Tapi itu tadi kamu naruhnya itu fotonya tuh jangan digabung di tengah teks gitu. Jadi kak fotonya di atas tengah gitu misalkan. Terus teks itu di bawah gitu. Jadi sistemnya enter Oh enter enter ya. enter enter gitu. Kalau memang mau Hmm. dalam tanda kutip kamu pasangkan pakai foto ya gitu. Nggak Oke. apa-apa kalau kamu lebih blok ke sana. Tapi Oh ya. kalau aku pribadi sih aku lebih Iya. fokus daripada ada space untuk foto, mending kamu masukkan space untuk informasi yang lain kalau ada pengalaman yang belum kamu masukin. Kebanyakan orang kalau ngejar Oh iya. ATS atau enggak tuh salahnya apa sih? Kamu gini, orang itu ngejar halaman. Itu paling sering aku nemuin orang begitu ngerubah Oh CV gitu. desain ke ATS gitu. Kalau memang CV-mu itu Hmm. patut untuk 2 halaman, kenapa nggak 2 halaman gitu loh? Gitu. Ya. Pada saat kamu masukin CV 1 halaman, isinya cuma pengalaman kerja saja, padahal maaf nih, pengalaman kerjanya itu mungkin kayak magang atau mungkin kayak praktikum di kampus gitu ya. Itu kamu akan ya udah dinilai itu aja. Kalau kamu punya banyak Iya. kepanitiaan, punya banyak organisasi, nggak dimasukin hanya untuk ngejar halaman kan sayang gitu. Kamu akan setara dengan orang yang tidak pernah mengikuti organisasi dan kepanitiaan sama sekali di kampus. Jangan berharap recruiter itu bakal menduga-duga kandidat gitu ya. Ada kandidat, oh ini organisasi nggak ditulis. Oh mungkin dia dulu banyak organisasi. Enggak. Kamu itu sesuai dengan yang ditulis. Ini tuh kembaranmu si apa namanya? Ini buku bahasa Inggris ya itu aku aja belajar bahasa Inggris lagi. Jadi apa namanya CV-mu tuh kembaranmu. Jadi yang udah kamu lakuin taruh di situ lagi gitu. Jadi kamu akan disetarakan. Kamu punya pengalaman kerja, kamu punya pengalaman organisasi kepanitiaan, nggak dimasukin, akan setara nilainya dengan orang yang sama sekali nggak pernah ikut organisasi. Hanya karena kamu ngejar halaman 1 gitu. Ini contoh simpel aja gitu. Belum yang lain gitu. Wah ini udah nggak muat kak gitu, wah lucu gitu. Yang harus kamu tanam tuh CV itu 1 sampai 3 halaman. 3 halaman masih boleh. 2 halaman itu standar, dan kalau udah diisi tuh seorang profesional ya sekitar 2 tahun lah, 2 tahun kerja gitu ya, di 2 tahun ke bawah sampai fresh graduate, kalau dia CV bisa 2 halaman itu udah bagus gitu loh. Nggak usah ngejar 1 halaman gitu, kecuali memang sangat-sangat jago desainnya atau berpengalaman kamu sangat powerful, nggak masalah gitu. Karena tadi kalau mau jadi 1 halaman tuh kamu harus bener-bener berteliti detail gitu. Takutnya salah prioritas, yang kamu masukin apa, yang ditaruh keluar apa gitu kan. Gitu. Sayang gitu. Ini contoh aja ya gitu. Contoh terkait dengan CV tadi gitu. Jadi kebanyakan salahnya di situ. Tadi aku bilang ya ada 2 versi memang yang ATS yang soal foto. Boleh kasih foto, boleh enggak gitu kan. Aku lebih prefer yang enggak usah karena tergantung orangnya gitu. Kalau pengalamannya banyak daripada diisi foto, mending diisi itu gitu. Diisi informasi yang belum dimasukin gitu. Intinya jangan pernah ngejar halaman ya gitu. Ngejar kata kuncinya loh gitu. Masing-masing jabatan, fungsi yang bakal kamu isi pasti ada kata kuncinya. Nah, pengalaman kerjamu pasti ada kata kuncinya ya, skill-skill teknis yang hubungannya sama pengetahuan bidang gitu. Itu yang akan dicocokin, nanti persentasenya makin tinggi gitu. Nah, kalau kalau hanya gara-gara mengejar halaman kan sayang banget kan ya nggak sih? Gitu. Gitu sih, Dis. Gitu. Nanti aku jelasin lebih detail waktu aku nunjukin CV gitu. Tapi aku lebih khawatirnya gini, bukan khawatir sih. Yang jadi aku pertanyaan adalah setelah aku ngeliat CV-mu 2 itu ya, penggunaannya. Aku nanya dong, kamu ngelamar kerja tuh tiap hari nggak? Gimana Pak? Kamu ngelamar Ini kerja tiap hari kalau nggak? kalau itu saya biasanya per per 3 bulan sih saya biasanya. Apanya? Kalau pas waktu ngelamarnya itu Pak, karena kan gini, kalau tiap hari saya jujur nggak tiap hari saya ngelamar kerjaan. Jadi kalau Kamu setiap masih saya kerja ya berarti? scroll, oh ada yang iya. Oke. Terus? Jadi kan saya sambil kerja. Jadi paling kalau misal ada yang nge-share baik dari sosial media atau dari email tentang job seeker kan dari web juga, ya itu paling kan saya nyari yang sesuai dengan saya. Nah itu baru saya masukin gitu. Tapi saya nggak tiap hari Pak, jujur nggak tiap hari saya selalu apa ya masukin lamaran tuh enggak. Seminggu sekali juga belum tentu ya? Belum tentu Pak. Paling lama itu 3 bulan, 2 bulan gitu. 2 bulan baru ngirim. Yang sesuai Pak, karena saya nyari yang sesuai.
Gini, misalkan Oh, misalkan ada pemberitahuan dari HP saya, gini gini gini. Nah, kadang itu saya nggak baca. Terus lagi pengen baca, ya udah saya baca. Mungkin karena ya faktor kelelahan capek juga ya, Pak ya, banyak hmm. saya sering pulang malam, ya udah beri gitu. Terus baru kemarin itu kan karena akhir tahun menjelang awal tahun, nah saya tuh sepakat banget ini apa nyari loker gini gini gini. Ternyata kan banyak gitu. Banyak pas buka Oh, juga sesuai dengan jurusan saya gitu. oke. Makanya kemarin saya ngirim ke Bapak CV-nya itu seperti itu gimana. Sebenarnya saya tuh udah nyiapin Pak 3 CV. Yang pertama itu yang seperti ATS itu Pak, nggak ada warna, nggak ada fotonya, semua kalimat itu saya udah nyiapin. Yang kedua yang kemarin itu awal saya kirim ke Bapak, yang ketiga yaitu saya nyoba itu gimana. Oke, jadi balik lagi ya gitu. Jadi kayak si ngelamar kerja tuh sebenarnya harusnya tuh intensitasnya lebih tinggi daripada kamu gitu ya, Dis. Gitu. Tanpa mengurangi ini ya, tanpa mengeremehkan kemampuan yang sudah kamu miliki gitu ya, Dis ya, gitu. Karena kalau ngelamar sebulan sekali gitu, sekarang gini deh, katakanlah kamu ngelamar sebulan sekali, sehari ngirim berapa? Sehari berapa lamaran yang kamu kirim? Ya, Pak. Paling banyak Nggak berapa? ada. Hmm. Paling 10? cuma satu atau dua. Nah, satu atau dua gitu ya. Padahal banyak banyak job seeker yang per hari itu di atas 20 lamaran gitu. Ya. Maksudku Mm-mm. itu. Jadi ibaratnya kayak eh, kita balik lagi ya, Dis. Jadi nanti kalau kamu memang dalam tanda kutip lagi bener-bener butuh buruan dapat lokernya gitu ya, daripada momennya lewat gitu, intensitasnya dinaikin gitu. Kalau misalkan kerja ya udah weekend Mm. aja, kamu kirim aja weekend gitu. Tapi kalau udah kelelahan Mm. gimana? Spare waktu sejam aja tiap hari gitu, sejam gitu ya. Aku tahu sih kerjaan kamu pasti itu berat, aku udah baca di job desk-nya juga, masa kayak jabatannya apa itu pasti bikin capek sih itu. Cuman maksudku tadi gitu, karena teori probabilitas balik ya gitu, makin Iya. sering pasti makin ini, makin apa Iya, namanya, benar, Pak. kemungkinannya makin tinggi gitu karena intensitasmu sangat Iya. rendah gitu. Itu aja sih Hmm. paling itu. Iya, Nah, iya. yang lain yang terkait dengan CV ada yang pengen kamu tanyain nggak? Itu aja cukup itu. Saya mau minta Oke, halo halo. gitu. Kan tadi saya udah bilang, oh saya Mm-mm. bingungnya di sini sini gitu. Oke, sekarang aku jelasin ke sesi detailnya ya, Dis ya. Hmm. Aku masuk ke sesi detail dulu.